Akhirnya gajian pertama. Rasanya pengen banget traktir orang tua, beli gadget impian sebelum uang kamu hilang begitu aja. Ada hal penting yang perlu kamu tahu atau liburan karena udah capek skripsian dan job hunting? Tapi tunggu dulu, banyak orang yang baru kerja langsung terjebak dalam pola keuangan yang buruk. Awalnya kelihatan sepele, tapi efeknya bisa terasa bertahun-tahun. Di video ini, kita akan bahas 5 kesalahan keuangan paling umum yang sering dilakukan oleh fresh graduate. Dan yang paling penting, cara menghindarinya. Jadi, simak sampai habis ya, biar kamu gak ikut-ikutan terjebak. Kesalahan pertama, gak punya catatan keuangan. Uangnya kemana ya? Itu pertanyaan paling umum yang muncul setiap akhir bulan dan biasanya muncul setelah melihat saldo tinggal puluhan ribu, padahal baru gajian 3 minggu lalu. Kalau kamu pernah ngalamin ini, tenang, kamu gak sendiri. Banyak banget orang yang baru kerja gak sadar kalau mereka tidak punya kendali atas uang yang masuk dan keluar. Kenapa? Karena mereka gak pernah nyatet pengeluarannya. Bayangin gini, gaji kamu 5 juta, lalu kamu pikir, ini udah cukup kok sebulan. Beli snack sore 15.000. Tapi tiap hari kamu beli kopi kekinian 25.000. Sekarang coba hitung. Kopi 25.000 dikali 20 sama dengan 500.000. Snack 15.000 dikali 20 sama dengan 300.000. Makan siang di luar dalam seminggu 600.000. Itu udah lebih dari 1,4 juta yang hilang cuma buat kebiasaan kecil. Dan itu belum termasuk langganan streaming, top up game, ongkir, atau nongkrong dadakan. Kenapa ini berbahaya? Masalahnya bukan cuma soal uang habis, tapi soal kamu gak tahu kenapa uang itu habis. Padahal masalahnya ada di cara kamu ngatur, bukan jumlah. Ujung-ujungnya kamu mulai nyalahin gaji yang kurang. Nah, solusinya simple banget tapi powerful. Catat semua pengeluaranmu. Sekecil apapun, dengan mencatat pengeluaran, kamu bukan cuma tahu kemana uangmu pergi, tapi kamu juga belajar mengendalikan kebiasaan belanja. Jadi lebih sadar sebelum check out sesuatu yang gak penting. Kalau gak ada wadah dan saluran, dia bakal bocor kemana-mana tanpa kamu sadari. Ingat, uangmu itu kayak air. Mulai dari sekarang, jadikan mencatat keuangan sebagai kebiasaan kecil yang berdampak besar. Karena langkah pertama untuk jadi pintar finansial adalah kenal sama kebiasaanmu sendiri. Dan itu dimulai dari catatan pengeluaran. Kesalahan keuangan kedua, langsung upgrade gaya hidup. Setelah gajian pertama, banyak dari kita merasa akhirnya bebas. Bebas belanja, bebas nongkrong, bebas beli barang yang dulu cuma bisa dimasukin keranjang Tokopedia atau Shopee. Dan tanpa sadar, kita mulai naikkan standar gaya hidup. Ini yang disebut dengan lifestyle inflation. Misalnya, sebelum kerja, kamu naik motor kemana-mana. Sekarang kamu mikir, gaji udah masuk, kenapa nggak coba kredit mobil? Dulu makan warteg 15.000 rupiah udah kenyang, sekarang nongkrong di kafe tiap weekend jadi rutinitas. Dulu nonton YouTube, sekarang semua streaming platform harus langganan. Padahal gaji kamu belum naik banyak, tapi pengeluaranmu sudah naik drastis. Kenapa ini berbahaya? Begitu kamu naikkan gaya hidup, akan sulit banget buat turun lagi. Kamu akan terbiasa merasa kurang, walau sebenarnya gaji kamu cukup, karena standarmu terus naik. Akibatnya, sulit menabung, gak punya dana darurat, gampang stres kalau gaji telat, dan kalau kamu kena masalah, utang jadi solusi tercepat. Untuk mencegah hal itu terjadi, solusinya adalah kontrol diri dan buat batasan gaya hidup. Gaya hidup yang kamu tunjukkan ke orang lain gak selalu sebanding dengan kebahagiaan dan ketenangan pikiranmu. Orang lain gak bayar cicilanmu,
Jadi, jangan upgrade hidup cuman buat pamer. Hidup sederhana sekarang lebih bebas dan tenang di masa depan. Jadi, kalau kamu baru kerja dan merasa pengen naik kelas dalam hal gaya hidup, coba pikir 2 kali. Nikmati hasil kerja kerasmu, tapi jangan buru-buru berubah drastis. Karena yang paling keren itu bukan gaya hidup mewah, tapi gaya hidup yang bebas dari stres keuangan. Kesalahan keuangan ketiga, tidak punya dana darurat. Coba bayangkan, kamu lagi tenang-tenangnya kerja, semuanya lancar, tapi tiba-tiba motor kamu mogok, atau kamu sakit dan butuh biaya periksa, atau bahkan perusahaan tempat kamu kerja harus melakukan PHK. Pertanyaannya, kalau kejadian itu terjadi hari ini, apakah kamu siap secara keuangan? Kalau jawabannya nggak tahu atau nggak punya, berarti kamu belum punya yang namanya dana darurat. Dana darurat adalah uang cadangan yang disimpan secara khusus untuk situasi yang tidak terduga. Ini bukan uang belanja, bukan juga tabungan buat liburan. Ini uang yang hanya boleh digunakan saat kondisi darurat dan mendesak. Contohnya, biaya pengobatan mendadak, kecelakaan kecil, barang penting rusak seperti HP, laptop kerja, kehilangan penghasilan seperti PHK, cuti tanpa gaji. Anak muda merasa, nanti aja, toh masih sehat, kerjaan aman, dan biasanya datang tanpa peringatan. Tapi kenyataannya, hal buruk bisa terjadi kapan saja. Tanpa dana darurat, kamu bisa terpaksa minjam uang pakai kartu kredit dan kena bunga jual barang berharga. Atau lebih buruk, ambil pinjaman online. Untuk mencegah hal itu terjadi, solusinya adalah mulai bangun dana darurat sekarang. Dana darurat adalah tameng pertama kamu saat hidup mulai tidak terduga. Ini bukan soal takut menghadapi hidup, tapi soal siap menghadapi risiko. Orang yang punya dana darurat akan jauh lebih tenang, lebih percaya diri, dan tidak gampang panik saat masalah datang. Jadi mulai sekarang, jangan tunda lagi. Sisihkan sedikit dari gajimu dan bangun dana darurat secara bertahap. Karena uang yang kamu simpan hari ini bisa jadi penyelamat besar di masa depan. Kesalahan keuangan keempat, semua ditabung, gak dinikmati. Menabung itu baik, tapi kalau semua gaji ditabung, terus kamu hidup super hemat sampai gak berani jajan atau nongkrong, kamu bisa stres sendiri. Oke, gue tabung 3 juta, makan mie instan aja tiap hari. Yang penting cepat kaya. Banyak anak muda yang jadi terlalu idealis di awal. Gaji 4 juta, tapi realitanya setelah 2-3 bulan hidup super hemat, kamu mulai ngerasa tertekan. Dan yang sering terjadi, balas dendam di akhir bulan. Tapi kamu juga harus bahagia menjalaninya. Akhirnya, bukan cuman gak nabung, tapi malah overspending. Menabung terlalu ekstrem tanpa ruang untuk menikmati hidup. Bisa bikin kamu merasa hidup cuma buat kerja, gampang stres, kehilangan motivasi, overcompensated dengan belanja impulsif. Uang itu memang harus diatur. Salah satu cara paling mudah dan seimbang adalah pakai metode 50% gajimu untuk kebutuhan seperti makan, transportasi, sewa, tagihan bulanan, 30% gajimu untuk keinginan seperti jajan, hiburan, nongkrong, nonton, self-reward, 20% gajimu untuk tabungan atau investasi seperti dana darurat, reksadana, tujuan jangka panjang. Mengatur keuangan bukan soal menyiksa diri, tapi soal membuat hidupmu teratur, sehat, dan tetap menyenangkan. Uang yang kamu tabung akan bantu kamu di masa depan, tapi hidupmu juga berharga hari ini. Jadi kalau kamu sekarang terlalu pelit sama diri sendiri, coba cek lagi. Jangan sampai hidupmu cuma isinya kerja dan hemat, tapi kamu gak pernah merasa hidup. Kuncinya bukan tabung sebanyak mungkin,
tapi atur uangmu dengan seimbang. Kesalahan keuangan kelima, gak punya tujuan keuangan. Coba kamu tanya ke diri sendiri, kenapa aku menabung? Buat apa aku atur keuangan tiap bulan? Kalau jawabannya cuman biar gak habis aja, itu belum cukup kuat. Banyak orang yang rajin nabung, tapi karena gak punya tujuan yang jelas, uangnya sering bocor sendiri. Misalnya, udah ngumpulin 2 juta rupiah, lalu tiba-tiba beli headphone, nongkrong sama teman yang berlebihan, beli barang karena sayang melewatkan diskon, akhirnya gak ada progres nyata tanpa tujuan keuangan. Kita jadi gampang tergoda diskon, gak tahu harus fokus kemana dulu, kehilangan motivasi, gak mau kan? Merasa ngatur uang itu capek tapi gak kelihatan hasilnya. Ada beberapa solusi yang bisa kamu coba. Uangmu bakalan habis dan kamu akan kehilangan motivasi. Untuk mencegah hal itu terjadi, pertama, buat tujuan yang spesifik. Kedua, buat tujuan berjangka. Ketiga, memisahkan uang berdasarkan tujuannya. Menabung tanpa tujuan itu seperti naik mobil tanpa arah berjalan. Tapi kalau kamu punya tujuan keuangan yang jelas, setiap rupiah yang kamu sisihkan terasa berarti. Gue gak beli sepatu ini karena lagi kejar dana buat liburan bareng keluarga. Gue gak ikutan nongkrong terus karena lagi fokus bangun DP rumah. Tujuan bikin kamu lebih tahan terhadap godaan jangka pendek demi kebahagiaan jangka panjang. Dan kamu akan merasa lebih puas setiap kali melihat tabunganmu bertambah. Jadi mulai sekarang, jangan cuma nabung demi biar gak habis. Tentukan tujuan keuanganmu. Tulis, visualisasikan, pecah ke dalam target bulanan. Karena kalau kamu tahu uangmu akan dipakai untuk sesuatu yang berarti, kamu gak akan ragu untuk konsisten. Jadi, yuk kita ulang lagi. Pertama, catat pengeluaran. Kedua, jangan buru-buru upgrade gaya hidup. Ketiga, punya dana darurat. Keempat, hidup seimbang. Jangan pelit sama diri sendiri. Kelima, punya tujuan keuangan. Kalau kamu bisa hindari 5 kesalahan ini dari sekarang, kamu akan jauh lebih siap menghadapi masa depan. Ingat, mengatur keuangan itu bukan soal besar kecilnya gaji, tapi soal seberapa bijak kamu menggunakannya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke temanmu yang baru gajian pertama, dan tulis di komentar kesalahan mana yang paling relate sama kamu. Sampai ketemu di video berikutnya.